warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, meskipun ini masih di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak lupa menjaga kebersihan dan kesehatan ya anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum Pak Guru memulai materi pada pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya dulu pada anak-anak sekalian. Rukun iman itu jumlahnya ada berapa anak-anak? 6 Pak Guru. 6, oke, betul. Kemudian yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Malaikat. Yang keempat, iman kepada Kitab. Yang ketiga itu kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada Hari akhir. dan yang terakhir, iman kepada Qada dan qadar. Oke, pintar anak-anak sekalian. Nah, dari keenam rukun iman tersebut, Pak Guru tidak akan menjelaskan semuanya ya, karena itu sudah di materi sebelumnya. Tapi dari keenam tersebut ada satu yang ingin Pak Guru bahas, ingin Pak Guru jelaskan lebih detail lagi kepada kalian, yaitu tentang iman kepada baca apa anak-anak? Hari akhir. Hari akhir. Ketika mendengar hari akhir, pasti pikiran kalian menjadi takut atau bagaimana gitu ya. Ya, itu wajar dan manusiawi. Tetapi itu adalah hal yang wajib kita imani dan kita persiapkan dengan baik ya, bagi kita untuk menuju hari akhir ini. Nah, anak-anak sekalian, hari akhir ini dibagi menjadi dua. Hari akhir ini biasa disebut dengan kiamat ya. Pak Guru singkat dengan K, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Bisa diartikan juga sebagai bencana. Nah, kira-kira anak-anak bisa menyebutnya apa tidak? Contoh dari kiamat sugro, silahkan. Banjir Pak. Banjir, oke, banjir. Kemudian apa lagi? Tsunami. Oke, tsunami itu seperti yang terjadi di Provinsi Aceh tahun 2004 yang lalu. Udah hampir berapa? 16 tahun ya, udah lama sekali ya. Kemudian Kalau corona Pak? nah, wabah virus corona itu bisa juga diartikan sebagai kiamat kecil. Karena apa? Dampak dari wabah corona ini sangat luar biasa. Ekonomi terkena dampak, pendidikan kita terkena dampak, kemudian di sektor lain, sektor ibadah juga terkena dampak. Jadi kita bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini, kita beribadah pun menjadi susah dan dibatas-batasi. Oke, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita pada Allah. Kita tetap husnudzon dan yakin bahwa wabah ini akan segera berakhir. Oke, itu tadi kiamat sugro. Nah, yang ini adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar itu dijelaskan dalam berbagai surat di dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Qari'ah, kemudian
surat Al-Zalzalah yang menceritakan betapa dahsyatnya kiamat kubro, yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta ini. Kemudian digambarkan bahwa gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas dan Allah mengakhiri semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Itu namanya kiamat kubro. Oke, anak-anak, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, sekarang Pak Guru yang tanya aja. Kira-kira kehidupan setelah hari akhir itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Tidak. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan nama-nama hari akhir atau peristiwa setelah hari akhir. Itu ada banyak sekali ya, anak-anak. Ada Yaumul Ghoshiyah, Yaumul Zalzalah, Yaumul Waqiah, Yaumul Rijafah, dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan hari ini Pak Guru hanya akan menjelaskan 5 saja nama lain dari hari akhir. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Ya, Pak. 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya apa, anak-anak? Hari kebangkitan. Pinter. Yaumul Ba'ats itu Pak Guru taruh sini ya, artinya ya. Hari kebangkitan. Tapi bukan kebangkitan nasional ya, tapi adalah kebangkitan semua orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Yaumul setelah manusia dibangkitkan, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Apa itu, anak-anak? Yaumul Mahsyar adalah hari di mana orang-orang dikumpulkan. Pada hari ini semua orang dikumpulkan, tidak peduli laki-laki perempuan, tidak peduli itu ketika hidup di dunia itu punya jabatan dan sebagainya. Semua orang dianggap sama, yaitu di Yaumul Mahsyar dikumpulkan di padang mahsyar, atau cara bahasa Jawanya oro-oro mahsyar. Setelah dikumpulkan, apa yang terjadi adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu dimana semua amal kebaikan kita itu dihisab, dihitung oleh Allah. Amal kebaikan dan amal keburukan kita. Bahkan digambarkan bahwa ketika di Yaumul Hisab itu mulut dikunci, tetapi yang berbicara adalah tangan kita, kemudian kaki kita, mata kita, dan telinga kita. Jadi nanti mulut kita tidak bisa berbicara, tapi tangan kita. Makanya ketika kita hidup di dunia punya tangan, punya mata, punya telinga, punya kaki, kita gunakan untuk yang berbuat baik. Tangan kita gunakan untuk berbuat baik. Kaki kita gunakan, kita langkahkan untuk menuju masjid dan sebagainya. Agar ketika dia dihisab, kita dimintai pertanggungjawaban, seluruh organ kita itu digunakan untuk yang baik. Setelah dihisab adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Yaumul Mizan adalah hari ditimbang. Nah, ditimbang itu adalah untuk menentukan
kira-kira perbuatan baik dan perbuatan buruk kalian itu berat yang mana ya. Makanya ketika di dunia selain kita berbuat baik, Pak Guru mengajarkan kepada kalian untuk selalu berzikir, karena ada salah satu hadis Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang enteng di lisan tetapi berat timbangannya di yaumul mizan adalah subhanallah walhamdulillah. Coba sekarang kita baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah. Oke. Kemudian setelah diimbang, maka yang terakhir adalah yaumul jazaa. Yaumul jazaa artinya hari pembalasan. Tentu saja kita semua, Pak Guru, kalian, kemudian semua orang itu menginginkan balasan yang terbaik, yaitu apa? Balasannya Surga. Nah, semoga nanti ketika sudah sampai di yaumul mizan, yaumul hisab, amal kebaikan kita itu menyertai kita dan bisa menjadi penolong kita, sehingga kita nanti insya Allah bisa mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu surga, dan kita bisa berkumpul di surga. Oke anak-anak sekalian, dari penjelasan Pak Guru ini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada pertanyaan, maka Pak Guru yang akan memberi tugas kepada kalian. Silahkan diperhatikan. Itu waktu mengerjakannya ada 15 menit, kemudian nanti Pak Guru koreksi di rumah dan hasilnya akan Pak Guru sampaikan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Silahkan dikerjakan dulu ya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugas? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, di tugasnya nanti Pak Guru koreksi, kemudian Pak Guru bahas, kita bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Ya anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian Pak Guru akan sedikit memberikan refleksi kepada kalian tentang hari akhir. Ya anak-anak sekalian, hari akhir itu adalah sesuatu yang pasti, makanya termasuk dalam rukun iman. Tetapi anak-anak tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yang perlu kita persiapan adalah mencari bekal sebaik-baiknya. Bekalnya itu apa? Bekal kita adalah amal baik, amal soleh kita. Makanya ketika masih hidup di dunia ini, kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal kita. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita perbanyak amal kita. Oke, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.